time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Munkolifah. Nama saya Muhammad Egil Farel. Nama saya Muhammad Rasid Arianto. Nama saya Muhammad Andika. Kami di sini ingin mempresentasikan kerajaan Medang Kamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan tentang Kerajaan Mandang Kamulang. Indonesia sepertinya diketahui memiliki sejarah kerajaan yang sangat banyak di masa lampau. Kerajaan-kerajaan itu pun berasal dari agama yang berbeda. Salah satunya adalah Kerajaan Mandang Kamulang yang merupakan kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan Mandang Kamulang ini pada awalnya adalah Kerajaan Mataram kuno yang berkembang di Jawa Tengah. Kerajaan Mandang Kamulang. Kerajaan Mataram kuno diketahui sempat mengalami perpindahan pusat. Perpindahan kerajaan yang awalnya berada di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur, hingga pada akhirnya menghasilkan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Mandang Kamulang. Oleh sebab itu kerajaan ini juga dikatakan sebagian Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Kala itu Mataram kuno mengalami perpindahan ke Jawa Timur lantaran adanya bencana alam berupa letusan dari Gunung Merapi yang meluluhkan pusat Kerajaan Merak di Jawa Tengah. Adapun letak tepat dari Kerajaan Mandang Kamulang berada di sekitar muara Sungai Brastas yang ada di tengah. Letak Kerajaan Mandang Kamulang. Kerajaan Mandang Kamulang diketahui sempat mengalami perpindahan pusat. Perpindahan kerajaan yang mengalami berada di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur hingga akhirnya menghasilkan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Mandang Kamulang. Oleh sebab itu kerajaan ini diketahui sebagai kerajaan. Sejarah Kerajaan Mandang Kamulang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Mandang Kamulang pertama kali berdiri di Jawa Timur ketika Martama kuno mendirikan pusat pemerintahan di Jawa Tengah. Nama Mandang Kamulang. Adapun Kerajaan Mandang Kamulang didirikan oleh Empu Sindo pada abad ke-10 lampau, juga dijadikan sebagai raja pertama Mandang Kamulang dan pemimpin kerajaan sebelumnya kurang lebih dari 20 tahun, yakni mulai 929M 949M. Kalau itu rakyat Mandang Kamulang tersusun dalam sebuah hierarki atau susunan tertentu. Satu ini kebudayaan yang berjalan di sana berkembang dengan baik dan masyarakat juga dibebaskan dari pajak supaya bisa memelihara bangunan suci. Keberadaan dari kerajaan ini sendiri dibuktikan dengan adanya sebuah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur dunia, antara ada seperti Prasparada dan Anjuka Lendang yang disebut sebagai peninggalan dari Mandang Kamulang yang menunjukkan letak ibu kota Kerajaan Mandang Kamulang. Kehidupan ekonomi dan sosial Kerajaan Mandang Kamulang. Bidang ekonomi. Keadaan ekonomi dari kerajaan ini berjalan sesuai dengan letaknya yang berdiri di wilayah Sungai Berantas dan Sungai Berawang Solo. Ketika Mandang Kamulang dipimpin oleh Air Laksa
hanya manfaat pelabuhan. Kerajaan ini juga mendapatkan pemasukan dari pertanian. 2. Bidang agama. Sementara dari bidang agama, Mandang Kamulang merupakan kerajaan yang dasarnya adalah beragama Hindu. Jika ketika ini agama yang berkembang di kerajaan ini adalah agama Hindu, yaitu Hindu Wisnu dan Hindu Siwa. Tokoh yang berpengaruh dari kerajaan Medang Kamulan. Terdapat beberapa tokoh yang berpengaruh selama Medang Kamulan berdiri, diantaranya adalah Empu Sindok. Empu Sindok tentunya menjadi salah satu sosok yang paling penting bagi Medang Kamulan. Sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendiri dari kerajaan Medang Kamulang adalah Empu Sindok. Selain itu, Empu Sindok juga dijadikan sebagai raja pertama Medang Kamulang dengan dibantu oleh permaisuri. Adapun Empu Sindok juga mendirikan dinasti baru, yakni dinasti Isyana setelah dinasti Sanjaya dan Syailendra. Maupun Empu Sindok juga mendapatkan gelar Sri Maharaja Rakeshiro Sri Isyana Wirakma Dar Tumang Dewa. Raja Dharmawangsa. Raja Dharmawangsa adalah raja yang keempat dari Medang Kamulang. Sebelumnya kerajaan ini dipimpin oleh menantu Empu Sindok, yaitu Raja Lokapala, dan kemudian ada Raja Mahakutawangsa Wardana. Raja Damarwangsa adalah salah satu raja yang membuat kerajaan ini berhasil mencapai puncak kejayaan. Di bawah kepemimpinannya, Medang Kamulan mampu menyaingi kerajaan Sriwijaya yang juga memiliki kebijakan politik luar negeri. Namun kesalahan dari Raja Dharmawangsa adalah ketika menyerang kerajaan Sriwijaya, sebab Medang Kamulang justru mengalami kekalahan. Bahkan Raja Dharmawangsa gugur karena serangan balik dari kerajaan bawahan kerajaan Sriwijaya. Airlangga adalah menantu dari Raja Dharmawangsa. Ia sempat melarikan diri ketika Medang Kamulan diserang oleh bawahan dari kerajaan Sriwijaya. Airlangga sembunyi di hutan selama serangan terjadi. Hingga pada akhirnya ia kembali dan merebut lagi kerajaan ini. Airlangga pun akhirnya dijadikan sebagai raja pengganti mertuanya dan diberikan gelar Rakai Hulu. Dharmawangsa Airlangga Teguh Ananta Wirakmatunggadewa. Seperti mertuanya, Airlangga juga melakukan kesalahan ketika membagi dua kerajaan. Maksud Airlangga menjadi kerajaan Medang Kamulan menjadi dua sebenarnya baik, yaitu untuk menghindari dari perang saudara. Namun pembagian itu membuat Medang Kamulan justru mengalami kemunduran. Kala itu kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu Jenggala yang dikuasai oleh Samarawijaya dan Panjalu yang dipimpin oleh Mapanji Garasakan. Nah, hasil pembagian itu justru membuat Medang Kamulan runtuh. Peninggalan Mandang Kamulang. Terdapat beberapa peninggalan dari Kerajaan Mandang Kamulang yang paling banyak dikenal. Antara lain adalah prestasi MPU Sindo. Prestasi MPU Sindo tentunya adalah prestasi peninggalan MPU Sindo yang menjelaskan mengenai kehidupan politik Mandang Kamulang. Sesama MPU Sindo berasal dari Sri Wardani, KPU, KBI. Prestasi itu ditemukan di Jawa Timur dalam bentuk batu besar, prestasi Caltuta. Selanjutnya adalah prestasi Caltuta yang menjadi peninggalan Raja Airlangga. Prestasi Caltuta ini berisi tentang silsilah keluarga dari Raja pertama Mandang Kamulang, MPU Sindo. Selain itu juga berisi tentang prestasi hancurnya istana milik Darwamasa. Prastik Anjuk Ladang. Prasti Anjuk Ladang adalah prasti yang ditemukan di Jawa Timur. Prasti ini berisi tentang awal berdirinya Medang Kamulang. Candi-candi. Terdapat beberapa candi yang menjadi peninggalan dari kerajaan. Candi-candi yang ditinggalkan oleh Medang Kamulang ini dapat dibilang adalah candi-candi besar di Jawa Tengah.
seperti Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Candi Ijo. Demikian penjelasan mengenai Mandang Kamulang mulai dari letak, sejarah, hingga peninggalannya. Hal ini akan lebih dalam dipelajari dalam mata pelajaran sejarah di Sampurna Academy. Pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran yang akan dijelaskan secara mendetail. Tidak hanya itu, ada juga penjelasan mengenai ilmu pengetahuan dan juga sains dengan penerapan